Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan pada saya, yaitu bahwa nanti Tuhan berikan saya anak pertama adalah perempuan. Dan anak ini sebelum saya menikah, sebelum saya pacaran, saya sudah bertemu dia. Yang ingin saya tegaskan kepada kita saat ini 3 hal penting. Berdoa dengan sepakat dan sehati. Yang kedua, berdoa dengan penuh kepercayaan, tidak didasari dengan keraguan atau kebimbangan. Dan yang ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dalam sebuah kesempatan kami ketemu. Kita diskusi tentang pengalaman masing-masing. Selain dari doa bersama, ada doa pribadi. Beliau pun mengungkapkan isi hatinya, saya pun mengungkapkan isi hati saya. Dan ternyata klop. Jadi kami sudah menemukan namanya, belum ada di kandungan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saat ini saya didampingi oleh putra saya, anak yang paling kecil atau yang paling bungsu. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya akan mengulas sedikit pengalaman spiritual atau kerohanian yang dialami oleh hambanya Pendeta Daud Tony, yang mana beliau bersaksi dan menyampaikan kesaksiannya itu secara khusus kepada hambanya Pastor Andi Simon. Dan tentunya karena sudah diunggah di YouTube, berarti kepada siapapun yang menyaksikan, memperhatikan dan mendengarkan. Dan salah seorang di antara sekian banyak orang yang sudah menonton atau menyaksikan pernyataan dari Pendeta Daud Tony, termasuk di antaranya adalah saya sendiri, Pendeta Berton Nababan. Saya sangat suka dengan satu kesaksian atau pengalaman kerohanian yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Daud Tony berkaitan dengan adanya visi atau isi hati Tuhan yang dinyatakan kepada beliau sekitar 20 tahun yang lalu, di mana Tuhan menunjukkan hal-hal yang tidak masuk dalam nalar pikiran manusia. Dan tentunya ini adalah merupakan sebuah pengalaman rohani dari beliau, disaksikan kepada hambanya Pastor Andi Simon, dan juga kepada orang banyak siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan. Sebelum saya memberikan tanggapan lebih jauh dan lebih dalam atas kesaksian dan pengalaman rohani yang dimiliki sekaligus telah disaksikan oleh hambanya Pendeta Daud Tony, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan atau kesaksian beliau berikut ini. 20 tahun yang lalu saya berkata pada Pastor Andi Simon bahwa Tuhan tunjukkan saya bahwa nanti saya akan punya anak perempuan. Dan apa yang terjadi? Dan saya menikah dan saya punya anak perempuan dan namanya Felicia. Shalom Felicia. Shalom Papi. Nah, ini anak saya Pastor Andi Simon, dan Tuhan menggenapi firman-Nya. Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan pada saya, yaitu bahwa nanti Tuhan berikan saya anak pertama adalah perempuan. Dan anak ini sebelum saya menikah, sebelum saya pacaran, saya sudah bertemu dia di surga. Tuhan tunjukkan ke saya wajahnya. Dan apa yang terjadi? Saya kembali ke bumi dan hidup kembali. Dan apa yang terjadi? Saya menikah dan apa yang saya lihat di surga itu terjadi. Dan ini anak saya namanya Felicia. Baik Bapak Ibu Saudara, satu kesaksian yang sangat singkat, tetapi begitu jelas dan padat. Pesannya mudah dimengerti dan dipahami. Bahwa ternyata sekitar 20 tahun yang lalu,
Tuhan memberikan satu visi atau menunjukkan kepada beliau akan punya seorang anak perempuan yang menjadi anak sulung bagi hambanya, Pendeta Daud Tony. Dan meskipun saat itu beliau belum berpacaran dan tentunya belum menikah, tetapi Tuhan telah tunjukkan satu hal yang sangat misteri dan rahasia bagi kebanyakan orang, bahwa dia akan memiliki seorang anak perempuan, tentunya yang baik hati, cantik. Kan kelihatan di videonya tadi, beliau cantik, ternyata namanya adalah Felicia. Dia cantik, dan saya percaya dia seorang yang baik, seorang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Apalagi ketika kita melihat keluguan dan kepolosannya ketika menjawab papinya atau hambanya, Pendeta Daud Tony, "Halo Felicia." Beliau jawab, "Halo juga papi." Gitu. Luar biasa sekali. Kita berharap dan berdoa ini anak gadis remaja ini ke depan terus semakin hidup takut akan Tuhan, dipenuhi dengan hikmat, dipenuhi dengan kepintaran dan kecerdasan yang bersumber dari takut akan Tuhan. Tuhan siapkan masa depan yang terbaik, tetap bertumbuh dengan sehat, dengan indah, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan hambanya Pendeta Daud Tony pun tetap dikaruniakan Tuhan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Demikian juga dengan hambanya Pastor Andi Simon, terus dipakai oleh Tuhan sesuai dengan potensi, karunia, keunikan, keistimewaan yang telah Tuhan nyatakan, tetap dalam pengurapan Tuhan. Dan hidup dari hambanya Pendeta Daud Tony maupun Pastor Andi Simon ke depan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terus memberitakan, mewartakan Injil kabar baik, Injil keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, Pendeta Daud Tony jelas mengatakan bahwa Tuhan benar-benar menggenapi apa yang menjadi sebuah visi pengalaman rohani yang telah dinyatakan kepadanya. Ini membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak memberikan harapan kosong, tapi harapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Buktinya Tuhan menggenapi apa yang telah Tuhan nyatakan kepadanya 20 tahun yang lalu, bahwa dia akan mempunyai seorang anak perempuan yang cantik dan baik hati, namanya Felicia. Tuhan benar-benar menggenapi apa yang dijanjikan kepada hambanya Pendeta Daud Tony. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pun rindu oleh karena semangat dari hambanya Pendeta Daud Tony menceritakan kesaksian dan pengalaman rohani ini. Saya juga rindu memberikan kesaksian kepada Bapak Ibu Saudara, termasuk kepada hambanya Pendeta Daud Tony dan juga kepada hambanya Pastor Andi Simon, atau siapapun hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta, pastor, pemimpin rohani, bahkan seluruh tubuh Kristus, gereja Tuhan dimanapun berada. Saya ingin berbagi kesaksian ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sekalipun saya berikan catatan khusus bahwa pengalaman pribadi seseorang dengan Tuhan, hal itu tidak bisa dipaksakan atau diwajibkan, diharuskan menjadi sebuah doktrin dan ajaran. Tidak, karena ada keunikan, ada kekhususan pengalaman-pengalaman, interaksi kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, selama itu tidak bertolak belakang dan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, saya pikir sah-sah saja. Karena Tuhan itu selalu menyatakan kehendaknya kepada seseorang dengan cara yang unik, dengan cara berbeda. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita, Roh Kudus itu begitu kreatif. Amin, saudara. Nah, saat ini saya mau bersaksi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya didampingi oleh putra saya yang paling bontot, paling bungsu. Dan yang pertama adalah kakaknya perempuan, Keisha Helena Patricia.
Putri saya yang kedua namanya Sophia Valentina. Dan inilah, kalau orang Medan bilang ini si Ucok. Si Ucok yang ganteng. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Dia namanya adalah Samuel Sanjaya. Halo Samuel. Ya, ini anak saya Samuel Sanjaya. Ganteng ya saudara, seperti bapaknya. Mohon maaf, ini memuji diri. Biarlah orang lain yang memuji, jangan diri sendiri dong. Tapi Bapak Ibu Saudara, kesaksian saya mengenai putra saya ini, namanya Samuel Sanjaya. Saudara, ketika istri saya mengandung anak kami yang pertama, dan tentunya ketika di USG belum ketahuan jenis kelaminnya. Tapi saya begitu gigih, begitu getol untuk mencari nama yang tepat. Dan waktu itu pemikiran saya, oh yang Tuhan karuniakan anak pertama itu adalah laki-laki. Maka saya itu dulu suka menonton film barat, bukan sebetulnya fokus untuk menikmati alur cerita dari film itu. Tidak. Tapi setelah selesai film itu kan ada itu teks berjalan ke atas, nama-nama dari pemain. Ya, saya coba melihat kira-kira paling tidak pikirannya begini. Satu dari nama-nama pemain-pemain film itu, dan tentunya yang utama adalah satu dari Alkitab. Saya cari sampai mata saya melotot, Bapak Ibu Saudara. Nggak dapat di hati saya nama yang klop, nama yang cocok. Demikian beberapa lama, seperti saya cari lagi, tonton lagi, perhatikan lagi running teksnya yang ke atas itu, nama-nama dari pemain itu, atau nama-nama dari kru film itu, ternyata nggak ada yang kena, nggak ada yang cocok. Kenapa tidak ada yang cocok, tidak ada yang tepat? Karena ternyata di tengah-tengah ketidaktahuan saya, bahwa yang Tuhan karuniakan anak pertama itu adalah anak perempuan. Seperti sudah saya katakan tadi, namanya Keisha Helena Patricia. Itu ternyata penyebabnya, makanya tidak ketemu namanya. Karena yang dikandung oleh istri anak kami yang pertama adalah perempuan. Saudara, setelah sudah sekian lama, kembali lagi istri saya mengandung. Dan ketika sudah saya tahu mengandung, saya kembali getol, cari lagi namanya. Bapak Ibu Saudara, ada tradisi yang berkembang di dalam konteks Batak. Supaya lengkap, mesti ada perempuan, ada laki-laki. Kira-kira begitu. Tentu kita bukan memaksakan kehendak kepada Tuhan. Kita percaya, kita yakin Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi kerinduan kita tidak salah di mata Tuhan. Dan kita doakan. Saudara, di samping kita berdoa, memohon kepada Tuhan karena anak pertama sudah perempuan, maka anak kedua supaya lengkap dan komplit. Ada perempuan, ada laki-laki. Kita mendoakan bersama dengan istri supaya kita dikaruniakan Tuhan anak laki-laki. Saya kembali lagi ke tol mencari namanya. Sering saya nonton film barat seperti yang pertama. Nggak ketemu namanya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kesimpulannya ternyata yang Tuhan karuniakan untuk anak yang kedua adalah perempuan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terus ya kita bersyukur, berterima kasih dengan kedua anak perempuan yang baik, cantik, tinggi-tinggi lagi. Kita berterima kasih. Tentunya Bapak Ibu Saudara, oleh karena anak pertama sudah perempuan, anak yang kedua juga perempuan, maka ketika menuju kepada kemurahan Tuhan untuk anak yang ketiga, kita benar-benar merindukan dan mengharapkan supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita seorang anak laki-laki. Dan tentunya saat itu istri saya belum mengandung. Karena putri kami yang kedua baru dilahirkan. Tapi kerinduan itu sudah ada. Sekalipun belum terucap melalui mulut, tapi dalam hati muncul kerinduan itu. Muncul keinginan. Kalau kiranya Tuhan berkenan, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki untuk anak yang ketiga. Saya pikir itu hal yang manusiawi. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, maka kerinduan untuk dikaruniakan anak yang ketiga laki-laki tentunya sudah semakin besar. Baik saya maupun istri saya tidak memungkiri hal itu. Tapi
Notabene, putri kami yang kedua baru lahir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah berselang beberapa bulan, putri kedua dilahirkan. Maka saya dan istri saya pun semakin kompak, semakin sehati, semakin sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kalau sekiranya Tuhan masih mengaruniakan anak ketiga, supaya Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki, supaya genap dan penuhlah seperti yang dikehendaki oleh tanda petik kerinduan dan harapan orang-orang Batak. Saya tidak tahu di dalam suku-suku lain bagaimana konteks yang seperti ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ceritanya ada kekompakan, ada kesehatian, ada kebersamaan antara saya dan istri saya berdoa kalau sekiranya Tuhan masih memberikan anak yang ketiga, biarlah kiranya anak laki-laki. Doa itu pun semakin kompak, semakin gigih, semakin tekun, semakin sepakat, sungguh-sungguh dan sehati. Dengan dasar-dasar firman Tuhan yang kita pegang. Misalnya Matius 18 ayat 19. Sebab di mana dua orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ada lagi ayat yang lain, Matius 21 ayat 22. Saya bacakan dulu untuk kita. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi pertama kita lakukan berdoa dengan sepakat dan sehati. Yang kedua, meminta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Tidak diwarnai dengan kebimbangan atau keraguan-raguan. Janji Tuhan, kita akan menerimanya. Yang ketiga, dasar-dasar kita berdoa itu selalu didasari dengan firman Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Di dalam bagian yang ketiga ini, Elia bersungguh-sungguh berdoa, maka doanya pun dijawab oleh Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ingin saya tegaskan kepada kita saat ini 3 hal penting. Berdoa dengan sepakat dan sehati. Yang kedua, berdoa dengan penuh kepercayaan, tidak didasari dengan keraguan atau kebimbangan. Dan yang ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Inilah yang saya lakukan bersama dengan istri saya. Kita berdoa dengan sepakat, dengan sehati, dengan sungguh-sungguh. Tentunya Tuhan Maha mendengar. Tuhan Maha mengerti kerinduan dan kebutuhan kita. Saudara, apa yang terjadi? Putri kami baru berusia sekitar 6 bulan. Kami sudah berdoa dengan sepakat, dengan sehati, dengan penuh kepercayaan, bahkan dengan sungguh-sungguh. Maka, saudaraku, caranya berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Cara sebelumnya saya menonton film barat, dan harapannya ada nama yang saya dapat satu dari sana dan satu dari Alkitab. Tentunya ditambah dengan marga Batak. Saudara dikasihi oleh Tuhan, yang sangat indah dan luar biasa, saya mau saksikan saat ini kepada kita. Sama seperti pengalaman hambanya, Pendeta Daud Tony. Belum menikah, belum punya pacar, tapi Tuhan sudah tunjukkan dalam sebuah visi dan penglihatan, dia akan mendapatkan seorang anak gadis, seorang anak perempuan, namanya Felicia. Dan hal yang sangat luar biasa yang menjadi pengalaman dalam hidup kami, ini putra kami ini, Samuel Sanjaya Nababan, belum ada dikandung dalam kandungan istri saya. Tetapi saya dan istri saya berkaitan dengan nama, masing-masing kami memendam. Ada saat-saat tertentu saya berdoa secara pribadi, saat-saat tertentu istri saya juga berdoa secara pribadi. Dan memang kita juga berdoa sama-sama. Ada doa-doa khusus yang kita naikkan kepada Tuhan berkaitan dengan kerinduan, harapan, dan kebutuhan kita untuk mendapatkan anak yang ketiga adalah seorang anak laki-laki. Saudara, ternyata diam-diam istri saya itu terinspirasi dengan
pengalaman dari seorang ibu bernama Hana. Hana punya madu bernama Hana itu punya madu bernama Penina. Penina punya anak dan Hana tidak punya anak karena dia mandul. Tentunya memang ada kasus yang berbeda dengan istri saya tidak mandul. Tetapi ibu Hana ini dia berdoa, bergumul, mulutnya komat kamit, menumpahkan isi hatinya kepada Tuhan supaya dia mendapatkan keturunan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata istri saya terinspirasi dengan ibu Hana ini, istri dari Elkana. Jadi Elkana itu memiliki 2 istri. Yang pertama Hana, yang kedua Penina. Hana tidak punya anak, Penina punya anak. Dan Penina seringkali merendahkan Hana oleh karena dia tidak punya anak atau alias dia mandul. Tetapi hal itu tidak membuat Hana menjadi putus asa. Dia bawa seluruh keluh kesahnya itu kepada Tuhan. Dia tumpahkan isi hatinya, pergumulannya, kerinduannya, harapannya kepada Tuhan. Dan ternyata terjadilah keajaiban. Sampai dia bernazar kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau Engkau memberikan kepadaku seorang anak laki-laki, aku akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan ternyata istri saya juga diam-diam mengucapkan hal yang sama. Tuhan, aku berterima kasih Engkau sudah memberikan 2 anak perempuan, anak yang pertama, anak yang kedua kepada kami. Cantik dan sehat. Tapi saya rindu untuk mendapatkan seorang anak laki-laki. Itulah yang diucapkan oleh istri saya secara pribadi dalam doa pribadinya. Saya juga demikian. Jadi ternyata suami istri itu satu roh. Jadi tidak berbeda roh. Karena istri saya dituntun dipimpin roh, saya pun dituntun dipimpin roh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya juga diam-diam bernazar kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberikan seorang anak laki-laki kepada kami akan mempersembahkannya seumur hidupnya untuk menjadi alat dalam tanganmu, menjadi hambamu yang Kau pakai secara luar biasa. Bahkan istri saya juga menyimpulkan namanya. Saya juga menyimpulkan namanya. Karena Ibu Hana meminta anak dan ketahuan di dalam isi Alkitab dalam 1 Samuel bahwa nama anak itu adalah Samuel. Saya juga demikian. Tuhan, kalau Engkau memberikan seorang anak laki-laki, maka akan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi hambamu seumur hidupnya. Dan namanya juga Samuel. Istri saya di dalam hatinya sudah menyimpulkan, nanti akan saya kasih tahu ke suami saya, nama anak kami yang ketiga ini adalah Samuel. Saya pun demikian, nanti akan saya kasih tahu nanti kepada istri saya bahwa nama anak kami ketiga adalah Samuel. Notabene belum ada dikandung. Akhirnya dalam sebuah kesempatan kami ketemu. Kita diskusi tentang pengalaman masing-masing. Selain dari 2 bersama, ada 2 pribadi. Beliau pun mengungkapkan isi hatinya, saya pun mengungkapkan isi hati saya. Dan ternyata klop. Jadi kami sudah menemukan namanya belum ada di kandungan. Namanya Samuel. Dan kebetulan di dekat rumah kami itu ada toko bangunan. Toko Sanjaya. Makanya kami jadi buat nama lengkapnya Samuel Sanjaya. San itu matahari, Jaya itu ya berjaya. Samuel berarti anak yang dikabulkan oleh karena Tuhan mendengar doa. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, namanya sudah dapat tapi belum ada dalam kandungan. Inilah anak saya, Samuel Sanjaya Nababan. Ini sudah dapat nama kalaupun dia belum ada dikandung. Kalaupun dia belum dikandung, sudah dapat nama. Namanya Samuel Sanjaya. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini saya akan bertanya kepada anak saya. Yang mana jawaban beliau membuat saya benar-benar bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan sebetulnya sebelumnya sudah saya tanyakan ini kepada beliau. Beliau berkata kepada saya bahwa dia memiliki cita-cita menjadi seorang tentara. Sekarang kita tanya ulang lagi kepada dia. Halo Samuel. Halo Papi. Ya. Saya mau bertanya kepadamu saat ini. Sebetulnya cita-citamu itu apa sih? Tentara aslinya. Menjadi seorang tentara. Iya. Tapi Papi sama Mami kan sudah pernah cerita bahwa kamu itu sudah dapat nama sebelum dikandung. Dan Papi sama Mami sudah berjanji untuk mempersembahkan hidupmu supaya menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Bagaimana dong kamu menjawab hal itu? Tentara itu adalah cita-cita, tapi kalau pendeta itu adalah pilihan Tuhan. Luar biasa saudaraku ya. Jadi saudara, ini kalaupun saya buat sekarang begini bertanya ke beliau,
Ini pernyataan beliau yang membuat kami kagum, takjub, terpesona. Waktu itu umurnya masih sekitar 6-7 tahun. Sekarang sudah hampir 11 tahun. 11 tahun. Umur 6 tahun, saudaraku, beliau berkata, saya bercita-cita menjadi seorang tentara, TNI. Wah, terus kami orang tuanya dan kakaknya berkata, tapi kan kamu sudah dinasarkan menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Saudara, beliau menjawab, tentara itu, papi, mami, kakak, adalah cita-cita. Tetapi kalau pendeta atau hamba Tuhan itu adalah pilihan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya bersama istri dan juga kedua kakaknya sangat bangga. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan mendengarkan kerinduan hati kita. Sekalipun saya katakan tadi, dia belum dikandung. Tapi namanya sudah dapat. Tidak seperti cara-cara tadi. Cari. Ternyata tidak ketemu, tidak dapat oleh karena anak yang pertama dan kedua adalah perempuan. Dan saat itu istri saya sudah mengandung. Baik yang pertama, kedua ketika saya mencari nama. Tetapi yang ketiga ini berbeda sekali. Belum ada di kandungan istri saya. Yaitu anak saya Samuel Sanjaya ini. Tapi kami sudah menemukan namanya. Samuel Sanjaya Nababan. Saudara dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya hikmat Tuhan akan terus menimpa turun atas dia. Roh Kudus akan terus menguasai mengendalikan hidupnya. Saya yakin dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan akan panggil dia menjadi hambanya, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pendeta yang diurapi oleh Tuhan, yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui hidupnya ada banyak jiwa yang dimenangkan kepada Tuhan, dan juga melalui hidupnya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, pesan penting untuk kita melalui kesaksian dan pengalaman rohani ini. Berdoalah kepada Tuhan. Barangkali di antara Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan kesaksian saya dan kesaksian hambanya Pendeta Daud Tony ini. Saya mau kasih tahu. Berdoalah dengan sepakat dan sehati. Suami istri berdoa dengan penuh keyakinan. Jangan dilandasi dengan keraguan-raguan dan kebimbangan. Suami istri berdoalah dengan sungguh-sungguh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya tutup kesaksian ini dengan satu bagian firman Tuhan. Dari Mazmur pasal 37 ayat yang keempat dikatakan demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, keinginan hati saya bersama istri saya dan kedua kakaknya adalah kami dikaruniai Tuhan anak yang ketiga, seorang anak laki-laki. Si Ucok sekalipun belum ada dalam kandungan sudah dapat namanya Samuel Sanjaya. Dan ternyata karena kami bergembira karena Tuhan, bukan karena yang lain, maka Tuhan mengaruniakan, memberikan dan mempercayakan seorang anak laki-laki kepada kami, namanya Samuel Sanjaya Nababan. Kiranya kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.